Legenda kehebatan keris Joko Piturun milik Panembahan Ronggo Sukowati, Raja pertama Pamekasan. Bagi para penikmat sejarah tanah air, khususnya Madura, atau pecinta kisah-kisah tempo dulu seputar Pulau Garam Madura, mungkin akan mengetahui cerita sebuah pusaka sakti bernama Joko Piturun. Menurut kisah masyhur turun-temurun, pusaka Joko Piturun itu merupakan sebuah keris pusaka kepunyaan seorang raja terbesar di Pamekasan, yaitu Ronggo Sukowati. Keris itu didapat oleh Raja Ronggo Sukowati dengan cara yang tak biasa. Banyak cerita mistik seputar keris yang melegenda itu, termasuk keampuhannya dalam medan peperangan, dan kisah yang dituturkan oleh kakek nenek pendahulu kita di Madura. Kisah keris Joko Piturun sangatlah masyhur. Keris itu disebut si Joko Piturun atau Sejoko Piturun, saking ampuhnya keris itu. Bahkan dikenal juga dengan nama Kiai Joko Piturun. Suatu waktu di masa awal duduknya Panembahan Ronggo Sukowati sebagai raja di Pamekasan, datang seorang tamu yang mengaku dari suatu tempat. Tamu itu mengaturkan sebuah landian atau ukiran pegangan keris kepada Panembahan Ronggo Sukowati. Setelah itu tamu tersebut mohon diri untuk pergi. Keesokan harinya, datang seorang lagi yang membawa warangka keris dan bahan-bahan tempat keris. Dan di hari terakhir, datang lagi orang asing yang mengaturkan isi keris. Sang Panembahan lantas memanggil ahli pandai keris dan menyuruhnya merangkai pemberian 3 orang asing itu. Dan anehnya, semua pemberian itu cocok dan tanpa harus merubahnya lagi menjadi satu kesatuan sebuah keris yang sangat indah. Panembahan lantas memberi nama Joko Piturun. Dari itulah keris tersebut diberi nama Joko Piturun. Dalam sebuah legenda Pamekasan, keris Joko Piturun sangatlah bertuah suatu saat oleh Panembahan Ronggo Sukowati. Keris Joko Piturun dihunuskan pada seorang tahanan kerajaan. Panembahan hanya mengarahkan ujung keris pada tahanan jahat itu. Lantas tiba-tiba sang tahanan rebah ke tanah dan mati. Setelah itu Panembahan menyarungkannya lagi dan kembali menghunuskan kerisnya. Saat ujung keris Joko Piturun kembali diarahkan pada mayat tahanan itu, dengan izin sang kuasa, tahanan mati itu bisa hidup kembali. Kisah kehebatan keris itu pun akhirnya terdengar seantero negeri, dan menambah kewibawaan Panembahan Ronggo Sukowati yang dikenal sebagai raja yang arif dan bijaksana. Kisah itu juga menjadi sebab Pamekasan pada saat itu aman dan tenteram. Tidak ada satu orang pun yang berani berbuat onar di Pamekasan. Apalagi Panembahan Ronggo Sukowati dikenal dengan sifat kesatriannya yang meliputi ketangkasan, keberanian, kesabaran, ketabahan, sopan dan adil. Beliau juga dikenal sebagai penguasa yang tidak suka memperluas wilayahnya dengan cara merebut disertai kekerasan. Sehingga beliau pun seringkali turun tangan secara langsung ketika ada pihak yang mengganggu pihak lain. Pernah suatu ketika, saat pasukan dari kerajaan Bali menyerang Sumenep dan menyebabkan gugurnya Pangeran Lor I, lalu pasukan dari Bali tersebut berencana menyerang Pamekasan. Mendengar informasi itu, Panembahan Ronggo Sukowati datang secara langsung sendiri ke tepi kota yang sekarang menjadi desa atau kelurahan Jungcangcang. Di sana beliau menghancur leburkan pasukan dari Bali itu. Sehingga menurut kisah, tak satu pun pasukan dari Bali itu yang luput dari maut, dan nama Panembahan Ronggo Sukowati semakin kesohor seantero negeri. Dikisahkan pula, Panembahan Ronggo Sukowati berselisih dengan Raja Madura bagian barat. Panembahan Ronggo Sukowati adalah putra Raden Adipati Pramono yang merupakan penguasa Sampang.
Adipati Pramono bersaudara dengan Kiai Pragalba alias Pangeran Arosbaya. Keduanya sama-sama keturunan dari Pangeran Demang Plakaran, pengganti Kiai Pragalba, yaitu Panembahan Lemah Dhuwur, yang pada suatu waktu ia berkunjung ke Pamekasan, yaitu Panembahan Ronggo Sukowati. Kedatangan tamu agung itu disambut baik oleh Panembahan Ronggo Sukowati. Semua rombongan dari Arosbaya dijamu siang malam. Suatu hari Panembahan Lemah Dhuwur menginginkan menangkap ikan di rawa Sekol di Pamekasan, sebuah rawa besar yang banyak ikannya. Lemah Dhuwur lantas menyuruh menteri-menterinya agar menangkap ikan. Para menteri lantas melepas busananya, sehingga tinggal pakaian dalam dan menangkap ikan ramai-ramai. Mendengar Lemah Dhuwur ada di Sekol untuk membantu para tamu, Panembahan Ronggo Sukowati lantas mengutus menteri-menterinya ikut membantu. Para menteri langsung menceburkan diri ke rawa Sekol itu dengan pakaian lengkap karena saking taatnya pada Ronggo Sukowati. Melihat itu, Panembahan Lemah Dhuwur tersinggung, lalu mengajak para pengawal dan menteri-menterinya pulang kembali ke Arosbaya tanpa pamit terlebih dulu pada Raja Ronggo Sukowati. Raja Ronggo Sukowati akhirnya mendengar kabar tersebut. Akhirnya beliau pun marah dan menyusul Lemah Dhuwur hingga ke Sampang dengan berjalan kaki. Sementara para prajurit di belakangnya mengikuti dan membawa kuda. Namun kudanya hanya dituntun. Sesampainya di Sampang, Raja Ronggo Sukowati bertemu adiknya, yaitu Adipati Sampang. Kepada sang adik, Raja Ronggo Sukowati menceritakan persoalan Lemah Dhuwur. Menurut keterangan sang adik, didapatlah kabar jika Lemah Dhuwur sudah sampai di sekitar Blega dan sempat beristirahat di bawah pohon sambil bersandar. Pohonnya ditunjukkan kepada Ronggo Sukowati. Lantas Panembahan Pamekasan itu mengunus keris Joko Piturun dan menusukkan ke pohon yang disandari Lemah Dhuwur. Ronggo Sukowati lantas balik kembali ke Pamekasan. Beberapa hari setelah itu, datanglah kabar ke Pamekasan berupa surat dari Permaisuri Lemah Dhuwur, bahwa di hari Ronggo Sukowati menusukkan keris Joko Piturun ke pohon itu, Lemah Dhuwur bermimpi tertusuk keris tersebut. Keesokan harinya, bekas tusukan dalam mimpi itu menjadi sebuah bisul besar dan terasa sangat hebat sakitnya. Setelah 2 hari, ternyata Panembahan Lemah Dhuwur wafat meninggal dunia. Mendengar kabar itu, Raja Ronggo Sukowati akhirnya menyesal dan kembali menuju kolam rawa Sekol dan melemparkan keris Joko Piturun ke dalam rawa. Setelah itu datanglah suara, seandainya keris Joko Piturun tidak dibuang, sudah tentu Pulau Jawa dan Madura hanya selebar daun kelor. Akhirnya Raja Ronggo Sukowati terkejut dan menyuruh para prajurit untuk mencari keris yang sudah dilempar ke kolam Sekol itu. Namun setelah begitu lamanya semua prajurit berusaha mencari. Hasilnya nihil dan keris itu tetap tidak ditemukan. Begitulah kisah singkat keampuhan keris Joko Piturun yang pernah dimiliki oleh Panembahan Ronggo Sukowati Pamekasan. Terima kasih dan semoga bermanfaat.